Bukannya ini yang dulu mewakili kemarahan yang kanan? Itu dia, begitu dia masuk kan, yang marahnya keluar. Oh, berarti maksud Bang Fahri, elektabilitas Prabowo bakal turun karena Anies naik? Ya, tergantung Prabowo. Kalau semua ini perubahan-perubahan ini, ide dalam anggaran, ide di dalam menyusun pasal-pasal undang-undang, ide dalam memilih orang, ide dalam pengawasan, ide dalam menentukan ini benar atau tidak benar, temuan-temuan. Kalau ini tidak pakai pikiran, ini akan pakai uang. Dan mengikuti siapa yang kasih uang? Pasti pakai uang. Itu berlangsung dari daerah sampai nasional loh. Semuanya. Kopi. Kopi. Sepi sekali hari ini, ya Allah. Kopi enak, bisa merubah negara. Dagangan sepi, aduh. Tapi udah mau maghrib ya. Apa saya sholat dulu ya? Biar Allah bukakan rezeki saya. Sholat dulu. Sekalian ambil air panas di Yanti. Biar kita bisa sholat berjamaah, saya dan Yanti. Pras Teguh saya kurung di kamar. Oh ya, habis. Ada Bang Fahri. Bang, ngapain di sini, Bang? Lagi mampir mau ngobrol sama kawan ente. Kawan saya yang gondrong. Iya. Pras Teguh. Iya. Mau ngobrol sama dia? Iya. Bang, ngobrol sama aku aja ya. Ya, sama saya ya, Bang. Ntar dia marah ntar. Bentar, saya kunci pintu. Kunci dia. Saya kunci dulu. Aman, Bang. Aman, sudah saya kunci, Bang. Bang Ente sendiri kok ada di sini? Iya, tadi saya mau ambil air panas, Bang. Air panas saya habis, mau ambil di sini. Oh, jadi ente jualan sini juga? Iya, di depan kan. Saya kan sepeda saya. Oh, ente yang keliling. Bandarnya beda ini. Oh, iya. Ini lebih mapan ya? Iya, ini lebih mapan. Dapat AC, dapat macam-macam, ada TV. Saya mah di pinggir jalan, Bang. Oh iya, cocok. Tapi nggak apa-apa kan ngobrol sama saya aja, Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau dia datang kita ini aja. Dia nggak bakal datang, sudah saya kunci, Bang. sudah saya kunci, aman dia di luar. Bang, ini Bang, makan Bang. Ini punya dia sih, tapi bodo amat, Bang. Makan, Bang. Boleh. Wah, ada roti juga, enak banget nih. Bang Fahri dari mana tadi? Dari luar kota? Ya biasalah keliling-keliling. Ini apa nih? Konsolidasi atau menarik suara partai lain kan atau kita apa? Sudah dapat nomor. Wih, nomor berapa Bang kemarin? Nomor 7. Nomor hoki. Gampang itu kampanyenya. Oh iya. Gampang kampanyenya gini-gini doang kan? Iya dong. Tapi jangan katakan tidak pada korupsi kan? Jangan gitu. Segitiga gitu. Hah? Katakan tidak padahal korupsi. Oh iya, katakan tidak padahal korupsi. 4 dari 5 bintang iklan itu masuk semua tuh. Iya. Mau roti juga Bang? Kawan-kawan kita. Udah, itu aja. Ente juga biar sini, biar ente gampang ambil juga. Saya juga minum aja ya. Udah, nggak apa-apa. Udah. Iya, Aku udah mesen kopi. Oh, dari itu teman saya? Oh, iya. Oh, Paling kita ganti ini aja nanti. Oh iya. Saya ini aja nanti saya ganti beli. Rugi. Ganti untung kata Pak Jokowi. Saya juga kopi deh. Yanti kopi Yanti. Ada di sini. Oh, ada ya? Pegawai dia ada namanya Yanti. Oh, saya gitu. bajak sekalian nih. Saya kunci aja dia di luar. Yanti kopi ya. Kopi coklat. Oh, jadi kita ngomong apa nih? Topiknya berubah kalau begitu ya? Iya, ngapain ngomong? Sama dia tuh tidak ada obrolan Bang Fahri. Sama dia tuh isinya cuma makan-makan mukbang, muntah-muntah, nggak menghargai makanan. Mending sama saya Bang Fahri. Bang, tapi setelah dapat nomor 7 itu memang nomor kesukaan orang-orang di Gelora atau gimana? Ya, doanya begitu. Mudah-mudahan dapat nomor 7 begitu. Dan alhamdulillah dalam undian kita dapat nomor 7. Dapat nomor 7. Cristiano Ronaldo. Iya. Hati-hati nih. Jangan-jangan pemilu ini jadi Piala Dunia buat. Kan pensiun Ronaldo. Ada mirip-miripnya. Oh, jangan mirip Bang. Ronaldo kemarin jelek di Qatar. Iya, tapi kan bajunya Argentina kan biru.
Oh iya. Iya dong. Yang putih tidak ada ya? Baju putih kemana? Oh ada Arab Saudi. Iya, yang pokoknya warna lain udah lewat aja. Warna biru-biru muda ya? Birunya biru kita. Gitu. Kemarin berarti biru muda lawan biru tua tuh final. Iya kan, 3 sama. Biru tua kan biru lama. Nah, biru baru lah yang menang. Nanti biru gabung nggak, biru muda gabung sama biru tua nggak? Enggak. Hah? Adu penalti gitu. Ini skor siapa bandar yang paling tinggi gitu. Bandar apa lagi? Jangan dulu Kak, kita belum tahu topiknya apa nih, kita makan-makan dulu. Nggak Kak. usah kita mah, ya waktu itu kita ngobrol di Cafe Abang juga kan. Ya. Nggak pakai topik tuh. Tiba-tiba 1 juta aja kan. Bang, tapi 2024 ini kan udah mulai setelah ambil nomor urut. Banyak partai baru juga yang masuk. Gelora salah satunya, yakin ya? Optimis nggak? Ya, kita bikin partai memang agak serius juga. Ada fondasi pikirannya. Karena saya dengan para pendiri, teman-teman, kopimu udah datang tuh. Woi, masuk Yanti. Bentar, kok beda nih? Kok beda kayak Yanti biasanya? Hah? Kok beda? Ada apa nih? Asal jangan Yanto aja. Jangan-jangan itu Yanto ini yang tadi nih. Kok bisa tiba-tiba beda ya? Gak ada gelangnya juga. Itu pintu ente kunci soalnya, jadi dia nggak bisa masuk. Iya ya. Gak apa-apa deh, saya kunci di gudang. Jadi setiap kami sendiri membuat partai itu, ya memang selayaknya lah partai politik itu lahir dengan pikiran yang mendasar. Karena dalam sejarah politik dan partai politik, partai itu dibuat oleh ideolog, oleh pemikir. Jadi mereka-mereka yang mengakumulasi semacam idealisme menjadi ideologi gitu. Makanya kan kalau kita lihat ideolog besar dunia kan, dari kiri itu kaum Marxisme, ya kan? Udah nggak boleh di RKUHP sekarang menyebarkan. Bukan Ini menyebarkan nih, mau kasih tahu kan? Ini yang menyebarkan. Ini ilmu pengetahuan. 3 tahun penjara loh. Nanti kita kasih tahu polisi. Ya kan nggak boleh paham lain gitu-gitu nggak boleh. Kalau nggak boleh itu kamu pakai ini ikat kepala, palu arit, ngomong-ngomong, ayo dukung almarhum Marx. Oh iya, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi di RKUHP ada itu kata-kata dan lainnya. Ini apa nih? Bingung tuh. Nggak paham. Kok bisa undang-undang ada kata lainnya? Nggak ikut nyusun soalnya. Siapa suruh buru-buru keluar dari yang lama. Nah jadi itu orang-orang yang serius gitu. Kemudian berbagai macam lah ya ideologi dan pemikiran yang akhirnya kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya sebuah negara dan pemerintahan. Nah, kebetulan saya dan teman-teman tuh menulis banyak buku, ya kan. Termasuk yang banyak podcastnya, banyak pidato dan sebagainya. Akumulasi dari pikiran inilah yang kemudian kita jadikan manifesto bagi lahirnya partai. Nah, jadi manifesto itulah yang kemudian kita menjadi awal bagi berdirinya partai yang bernama Gelombang Rakyat. Jadi partai ini namanya Gelombang Rakyat sebenarnya. Makanya disingkat jadi Gelora. Gitu. Gelora, gelombang rakyat ya? Harusnya gelombang suara rakyat. Gelombang Rakyat aja. Biar bisa gelora kan? Iya. Berarti cari singkatannya duluan tuh. Ntar kalau Gelombang Suara Rakyat Gasura, iya. Gak seru gitu. Atau gak seru, udah gak seru aja. Janganlah. Gak seru, gelombang udah suara Gelora rakyat. udah bagus. Kata Gelora itu sendiri kata yang digemari oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno itu makanya dia kasih apa namanya judul pidato gerakan. Dulu ada namanya Gelora TV. Itu dibikin oleh Bung Karno. Itu TV propagandanya pemerintah Indonesia. Iya. Kemudian Gus Dur ngasih nama itu Gelora Bung Karno, gitu. Kawasan itu. Iya. Kawasan itu sendiri pertanda bagi lahirnya persahabatan negara-negara CONEFO, Conference of New Emerging Forces. Itu kira-kira tahun 60-61 itu Bung Karno mendirikan cikal bakal dari kekuatan ketiga, gitu. Karena ada blok barat dan blok timur yang lagi berseteru, Bung Karno bilang kita lahirkan CONEFO.
Lalu kemudian stadion itu dibangun untuk membuat olahraga yang bernama GANEPO, Games of New Emerging Forces. Jadi Bung Karno itu hadir dengan teori kekuatan ketiga, bahwa Indonesia itu harusnya menjadi kekuatan baru yang mengumpulkan negara dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga. Wakanda forever. Sebenarnya teori Bung Karno masih relevan. Indonesia nggak boleh menjadi ekor. Karena waktu kita mendirikan negara ini, kaum intelektual besar yang mendirikan fondasi bangsa itu cukup kuat untuk melahirkan ideologi yang besar. Pancasila itu sebenarnya kalau kita elaborasi, dia adalah ideologi besar. Sehingga dia bisa menjadi ide atau kekuatan sendiri dalam peradaban umat manusia sekarang ini. Gitu. Nah itulah sebenarnya, makanya kan kalau kita lihat dulu, Bung Karno itu mendirikan PNI, Partai Nasionalis. Syahrir mendirikan PSI, Partai Sosialis. Pak Natsir mendirikan Masyumi, Partai Islam. Dan lain-lain, Bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam. Jadi orang-orang ini memang pemikir, lalu bikin fondasi negara, dan kemudian harusnya menjadi kekuatan. Dan fondasi negara itu dari paham-paham yang berbeda-beda tuh. Ya. Sosialis tiba-tiba ada di situ. Tapi kan itu bergumpul dalam Pancasila. Ya. Nah sekarang Pancasila udah jadi dasar negara. Makanya kita ambil karakter dari para pemimpin-pemimpin ini dalam kata gelombang rakyat itu, gelora itu. Iya. Jadi berarti RKUHP itu nggak boleh tuh Bang, karena Pancasila lahir dari paham-paham ini yang baik-baik diambil semua, digabungin menjadi satu dong. Ya. Nah, tolong ya, coba Ya memang ada trauma di situ dengan komunisme, sebagaimana juga ada trauma tentang negara Islam. Ya. Tapi nggak boleh terus-menerus hidup dalam trauma. Gitu. Kita harus punya kajian yang kuat. Waduh, habis ini kita dituduh nih langsung nih. Enggak. Mau hidupkan kembali nih. Macam-macam. Enggak. Kalau saya itu cuma di kata dan lainnya ini. Apa dong? Jelasin dong. Iya. Karena siapa tahu marahin juga kan bagian. Bahaya ya, juga itu tadi yang saya bilang. Traumanya harus kita hilangkan. Kita harus mengerti kenapa komunisme gagal. Ya kan? Kenapa komunisme sekarang ini kan sisanya kan cuman komunisme politik di China. Ekonominya sendiri tidak berani lagi mengambil komunisme. Dia mengambil ekonomi pasar. Negara seperti Kuba itu sudah berubah. Sekarang membuka diri menjadi negara demokrasi. Tinggal Korea Utara gitu. Yang masih ngotot ya ini Kim Jong Un ya. Masih ngotot dia. Ini anak kecil berumur 37 tahun pegang nuklir. Dengan nuklir tuh dia ancam dunia. Pokoknya dia tetap mau komunisme politik dan komunisme ekonomi. Tapi dari belakang disusupin juga, dikasih makan sama negara-negara yang berkepentingan. Misalnya China itu juga memberikan backup kepada dia. Waktu Donald Trump mau masuk itu rupanya tidak ada follow up-nya karena Donald Trump tadinya mau pragmatis saja supaya jangan China aja yang berpengaruh di Korea Utara. Iya. Nah itu kok jadi serius kita ngomongnya gimana? Anda ini makanya pertanyaannya ini seru, salah. itu ilmu pengetahuan soalnya. Tapi Bang kan banyak partai baru tuh di pemilu 2024 nih. Partai itu ada yang partai lama yang ada di DPR itu 9. Kemudian partai yang baru dianggap baru itu 8. Sebenarnya dari 8 itu ada 5 partai atau 5 partai yang sudah ada fraksinya di daerah. Gitu. Tapi dia nggak dapat di parlemen aja. Tidak dapat di parlemen pusat. Itu ada 5. Ada 3 yang ada 3 yang belum pernah ikut pemilu. Itu termasuk Gelora tuh? Termasuk Gelora, PKN, sama Buruh. Tapi dari 3 ini Buruh pernah maju tapi ditolak mendaftar tapi tidak mendaftar. Jadi sebenarnya yang betul-betul baru itu 2 ini. PKN dan Gelora. Nah, peluangnya gimana Bang? Maksudnya banyak
Dan kita tahu yang tahun lalu juga ya partai-partai baru juga kayak. Sama juga pertanyaan, kamu bikin warung kayak begini, peluangnya gimana? Peluang ini sih mati ya, peluang ini. Ini karena bukan warung saya. Peluang ini nggak ada. Sama juga. Itu apa namanya Starlingmu itu, Mamet keliling sepeda itu, peluangnya gimana? Bisa. Kan kau berkompetisi dengan yang lain. Karena itu tenaga doang, Bang. Kayak kayunya doang. Iya itu, sama lah, ini kan pikiran. Wah, pikiran. Kalau Anda jual kopi keliling pakai sepeda itu mungkin teriak-teriak, kopi, Iya. kan? Tapi itu juga ada strateginya. Ini gua ajarin ya, aku juga penjual kopi Nah, soalnya. ini ilmunya nih. Pertama, kau bersepeda ke tempat orang ramai. Pantes. Jangan kau keliling di tempat sepi, siapa yang mau beli? Ya, saya cuma keliling di sini. Salah itu. Padahal bangunan-bangunan ini udah disita semua. Cari Nggak ada- survei nggak ada dulu, kantor. cek ya kan di mana ada orang ngumpul, Ah. di mana pasar, di mana terminal. Sepeda kau ke sana. Ketemulah para pembeli di situ. Kedua, cari tempat yang mungkin kompetitornya nggak banyak. Oh. Gitu, cari di situ dapat ceruk namanya, ceruk pasar yang spesial. Nah, itu tuh. Niche market istilahnya. Nah, dalam ini pasar teori milenial ekonomi. itu biasanya. Nah, itu. Sama, kalau kau jual kopi dalam negara demokrasi ini kan hebatnya kan kita bebas. Nah, Gitu. Karena kalau di negara yang benar-benar komunis kadang-kadang penjual kopi seperti kau pun anggota partai. iya partai itu kan. Atau pengurus, ya kan? Atau ini kepala RT. Atau Intel. Atau Intel, ya Nah, kan? Intel partai kan. Mau cek nih, yang mana yang membelot ini. Atau wartawan, itu wartawan jadi Intel, Intel rupanya. tiba-tiba. Kok bisa tuh ya kecolongan berapa puluh tahun loh. Kok bisa begitu ya? Tiba-tiba. Sama tadi, jadi Dinaikin kalau jabatan baru kaget. Kalau jual kopi keliling, modalnya mengayuh dan berteriak, ini kopi enak gitu. Nah, sama jual partai juga begitu, tapi lebih banyak pikiran. Nah, berarti nggak masalah dong berarti ketika orang jual capresnya dengan berteriak aja dia capres. Ya. Boleh dong. Kenapa abang selalu ngotot harus gagasan mana gagasan? Kok ujuk-ujuk? Boleh dong berarti. Memang kalau jual kopi kan Anda curang kan nggak ada yang marah. Saya suka jawaban begini. Tapi kalau jual capres? Kalau jual capres kan banyak kepentingan yang menunggu, ya kan? Bayangkan 270 ya. rakyat. Bukan cuma itu. Orang ini nanti kalau jadi presiden, dia pegang uang sekarang cash dalam APBN lebih dari 3.000 triliun tiap tahun. Uang cash dia pegang. Dia mengawasi atau dia menguasai lebih dari 100 BUMN dan anak cucunya lebih mungkin 500 atau 1.000. Kita nggak tahu itu. Jaringan-jaringannya itu. Ya. Menguasai perizinan, konsesi-konsesi dari tambang dan sebagainya. Tanah, bangunan. Jadi orang ini sangat penting. Jadi kalau curang banyak yang marah. Makanya Belum tahu curang apa enggak. ya makanya kan saya ngusulkan diatur regulasinya. Kalau jual kopi, kau keliling aja, Mat. Nggak ada yang protes. Woi, nggak boleh lewat jalur situ. Kadang-kadang jual kopi pun kayak dulu itu apa namanya ojek, ya kan? Ya. Tukang ojek kan nggak boleh sembarangan orang dari ojek samping ngetem bisa berkelahi itu. Di bandara misalnya di depan itu nggak boleh. Antar harusnya geng ada taksi. berkelahi. Sekarang juga mungkin begitu. Orang pedagang kopi, ojek atau pedagang kopi aja. Ada rutenya yang mereka saling ngawasi. Ini wilayah saya, ini bukan wilayah kamu. Apalagi mau milih Presiden Republik Indonesia yang menguasai 3.000 triliun uang cash ya kan setiap tahun dan begitu banyak kekuasaan yang dia bisa bagi kemana-mana. Pasti harus diregulasi secara lebih ketat. Nah, saya mewanti-wanti, mengingatkan, jangan sampai pada ketiadaan aturan, orang sudah bermain agak jauh. Sejauh apa? Ya macam-macam lah, mengumpulkan massa, ya kan, terbang sono kemari, ya Abang kan? Fahri aja barusan terbang dari NTB. Private jet, ya kan? Iya. Itu kan mesti diatur, ini uang siapa. Karena nggak boleh seorang calon itu, apalagi kalau orang tuh ngaku, ini nggak ada uang. Sebenarnya kan gini ya,
Bodohnya kemarin itu, kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Kita kan lagi ngomongin Pak Anies Baswedan kan? Kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Sehingga begitu disebut calon presiden, dia kejebak masuk aturan. Tapi kan masih calon. Ya makanya, kenapa mesti disebut? Kan nggak usah. Pendaftarannya kan nanti bulan September, tanggal 7 sampai 13 September 2023. Tapi boleh dong curi star? Boleh, tapi diteriakin orang. Ya diteriakin 10, yang lu kan 100, masuk dong itu. Satu ya kan, itu implikasinya ada beberapa tuh ya. Siapa yang ngamankan dia? Partai yang deklarasi dia. Ya, padahal orang mahal kayak begini harus diamankan negara. Oh mahal ya? Oh mahal. Oh iya. Oh iya. Berapa Bang? Pemain sepak bola aja 1 triliun bayarnya, apalagi ini pemimpin republik. Iya kan? Orang mahal. Oh bukan dia yang bayar ya? Mahal ini orang. Bukan dia, nggak gitu ya sistemnya. Dibayar orang atau bayar sendiri itu dia mahal. Nggak boleh lah, kita main-main begini nih nggak boleh dibikin kosong gitu. Makanya harusnya nih ya ada aturannya. Nah makanya saya mendorong. Waktu kemarin Bawaslu mengatakan ada pelanggaran etika, ada curi start dan sebagainya begitu ya. Lebih baik KPU bikin aturan dari pengumuman tanggal 14 kemarin Desember sampai 14 September 2023, ini kira-kira 10 bulan. Itu apa aturannya? Baik bagi partai politik, bagi calon presiden, maupun bagi calon legislatif. Atau sekalian aja dibikin deklarasi calon presiden hanya boleh di tanggal berapa? Harusnya, bahkan saya mengusulkan, mumpung partainya sudah ada, ya kan, 17 partai, nomor 1 sampai nomor 17 untuk partai nasional, ada 5 atau 6 itu partai lokal Aceh. Khusus untuk partai nasional, harusnya mulai aja deklarasikan calon. Boleh berarti ya? Harus. Tidak perlu nanti pas pendaftaran Tidak ya? perlu. Calonnya dideklarasikan lalu umumkan bahwa orang ini akan membawa visi dan gagasan dari partai Dan yang waktunya mengumumkan panjang. dia. Waktunya panjang. Sosialisasi visi oke. Sosialisasi asik, rakyat nonton enak. Benar. Bayangkanlah kalau kita ini nonton capres lagi beradu, seperti nonton bola. Kita tunggu, jam 2 malam pun kita tunggu permainan. Ya kan? Bayangkan kalau capres-capres ini mewakili partai, satu partai diwakili oleh satu capres, lalu dia dipertarungkan. Berdebatlah dia di Universitas Cendrawasih di Papua tentang masa depan dari pengelolaan Papua. Masa depan dari integrasi sosial, masa depan dari anak-anak negeri, ya kan? Dan lain-lain isu sensitif. Biar mereka ngomong. Pergi ke Aceh di Universitas Siak Kuala, di IAIN Ar-Raniri, dia berdebat di sana. Di depan town hall, di depan gubernur, di depan wali kota, dia berdebat bagaimana masa depan. Di tengah tanah-tanah IKN. Di tengah tanah IKN yang Bagaimana kosong. ini Mas? Yang apa Bang? Ya kilometer 0. Ya kilometer 0. 0 kan kosong. Oh ya, 0. Kilometer 0 ya Allah. Di atas rel kereta cepat. Yang terbalik. Bagus. Jadi debat di situ. Apa urgensi ibu kota baru? Berdebat dia di situ. Calon-calon ini kita dengar. Yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi tentang ibu kota. Bicara secara lantang. Ini sangat diperlukan. Yang menolak, yang menolak juga bicara secara. Jangan diam-diam. Sekarang ini kan diam-diam. Oh jangan ngomong dulu. Nggak enak. Gak enak, karena ketua partai anaknya mau maju. Nah itu. Nah, Karena- yang nekan dia ini ketua partai salah ngomong bisa nggak dicalonkan. Ya kan? Ini sekarang nih ya. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan. Kan udah terang-terangan dia deklarasikan. Iya. Abang protes, abang suruh yang ini juga deklarasikan. Tapi nggak ada ikatan. Kan deklarasi belum jadi. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih ya, saya Iya. bocorin ya. Iya. Nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di Nggak sini ya. jadi.
Nah, tapi kembali ke sini dulu. Oke. Itu ya highlightnya. Jadi bayangkan itu, capres-capres itu punya partai. Dan nanti capresnya ngomong begini, saya dicalonkan oleh partai ini dan saya akan merebut sekian kursi di DPR bersama caleg-caleg saya di belakang. Maka siapa yang ingin saya jadi presiden, pilih partai ini dan pilih caleg-calegnya. Oke, ketika sudah terpenuhi. Sudah, nanti kemudian kita hitung modalnya berapa. Kalau dia punya modal sendiri, dia maju sendiri. Ya kan? Sebagai calon presiden. Ini modal buat apa nih? Modal buat apa? Modal untuk threshold. Ada. Kan sekarang ada 20%. Iya. Ya kan? Modal itu gabungan partai kan? Ya, kan gabungan. Iya, maksudnya sekarang modal ini. yang itu apa modal lain nih maksudnya nih? Entar dulu. Enggak aja, saya dengar modal kok konotasi saya kemana-mana. Ente di pulu saja pikiran. Emang itu nggak dipentingkan dalam pencapresan? Entar dulu. Ini kita lagi modal ini dulu. Fulus belakangan, tenang aja. Kita akan sampai ke fulus nanti. Jadi dia bilang, siapa yang milih saya dan caleg partai ini dan caleg-calegnya nanti dapat berapa persen? Pada saat pengumuman kita bilang, kita dapat sekian persen. Threshold 20%, kurang. Berarti kita harus koalisi dengan yang lain. Disitulah terjadi koalisi setelah punya modal. Gabung atau tidak. Bentar Bang, sistem threshold untuk presiden pakai yang sekarang, kuota yang sekarang di DPR, Harusnya. apa yang terbaru? Nah, kalau teorinya ini, kita rebut yang baru dulu. Tiket baru untuk penonton baru. Nggak bisa kita pakai tiket lama. Nah, ini yang saya bilang. Dibikin aturannya. Saya sebenarnya sedang mau ngomong juga nih. Kita sekarang kan sudah punya nomor partai. Kita sudah jelas nih ya kan. Udah lolos verifikasi. Udah lolos verifikasi peserta pemilu sudah nggak ada lagi masalah ini. Harusnya udah nggak nih perlu lagi dukung di Solo, udah nggak perlu lagi dukung di Medan. Udah cukup, udah dapat lah. Modalnya udah terpenuhi, udah beres. Itulah tujuannya. Sudah 17 ini duduk kita. Kita ini kan pemainnya. Ayo kita atur aturannya. Kalian mau mainnya gimana? Sekarang partai-partai ini kan kesulitan. Nggak punya tiket tapi pengen punya capres. Ketua umumnya kemana-mana pengen ngomong jadi capres. Ya. Modalnya tiket lama. Tiket yang diambil dari orang yang sudah ada orang meninggal. Tiket baru yang seharusnya secara real lebih menggambarkan keadaan rakyat tidak diambil. Tapi kan aturannya seperti itu. Nah ini kan masalahnya. Kalau kita mau aturannya kita perbaiki, kan begitu. Masih ada waktu. Setahun 10 bulan ini 10 bulan. Masih main kita harusnya kan. Nah, revisi begitu, ya, revisi bisa. Ini soal kemarin aja. Partai lama nggak perlu ikut undian pakai apa itu? Pakai perpu. Begini presiden teken itu perpu selesai. Permainan berubah. Bahwa pakai threshold yang baru. Pakai threshold yang baru yang didapatkan pada pemilu ini. Waktunya sempit dong, Bang. Februari ke Oktober. Kagak, ini masih lumayan ini bisa. 11 bulan ini. Visi misi ini bisa sosialisasi daripada yang itu ditetapkan ditetapkan bulan Oktober, kampanye melalui November, Desember, Januari, 14 Februari, cuma 70 hari. Bisa apa calon presiden 70 hari? Bisa janji apa kepada orang Papua? Bisa janji apa kepada orang Aceh? Bisa jadi apa kepada orang Jawa? Bisa janji apa kepada provinsi baru, daerah otonomi? Bisa janji apa kepada pedagang, kepada kaki lima? Bisa janji apa kepada pedagang kopi keliling? Nah itu ya saya maling ini kan begitu. Iya. Bisa janji apa kepada UKM, kepada koperasi? Nggak ada waktu. Rutan KPK bisa janji apa? Bisa janji apa ke KPK? Iya enggak, ini maksudnya ini apa? Iya. Apa namanya itu sel-sel kan harus hak asasi manusia kan, jangan orang bertumpuk di dalam gitu. Maksudnya di situ. Bukan nggak ada waktunya janji karena cuma 70 hari. Tapi bayangkan kalau dibikin setahun. Toh sekarang udah mulai ribut. Bikin aja ini setahun. Wah debat kita, ya kan? Kita pergi ke daerah-daerah hotspot. Ayo, ini ide saya. Kalau saya jadi presiden dan partai ini menang, kita akan lakukan ini. Mantap. Mahasiswa ikut debat. Tapi ya itu kan? nggak perlu ke wilayah timur. Karena kemarin klaim relawan-relawan itu wilayah timur bahkan mendukung seumur hidup presiden sekarang. Katanya begitu. Ini mah
Orang lagi dagang. Dagang buat jadi apa, Pak? Dagang buat Dari komisaris. tapi kalau sepanjang itu, jangankan itu loh, presiden aja ikut-ikutan kampanye, GBK. Ya maksudnya, ini apa tujuannya ini sejauh ini? Karena nggak ada aturannya. Makanya saya ngusulkan aja. Sebab gini ya, ini kan tadi kita ngomong bagaimana menyehatkan bangsa ini. Kan Anda ini kan hebatnya kan, meskipun pedagang kopi, tapi idenya kan pingin yang ideal-ideal kan. Ya idealnya tuh partai bubar, bukan aturan dirubah. Jangan gitu. Nanti tentara yang kudeta, bos. Nggak usah, individual kuat kok bersama. Jangan. Kalau partai bubar, kudeta tentara. Jangan dikasih ide, abang yang kasih ide. Pasti itu otomatis itu. Jadi kalau nggak ada partai, tidak ada pengorganisasian rakyat yang formal, terjadi anarki, di mana-mana tentara kudeta. Jangan kita biarkan itu, udah capek kita. Ya, bercanda bang. Iya. Bercanda doang. Jangan. Nah jadi tadi itu, kalau ini udah jadi, harusnya kan, maka partai bisa ada jubirnya, capres-capres ini. Dia jelasin, apa beda ini 17 partai ini? Kenapa mesti ada 17 partai? Beda, jelaskan. Beda kamu apa dengan yang lain? Kalau tidak beda, ngapain kamu bikin partai? Ngapain ada partai baru? Ngapain ada yang lain? Ya. Itu satu, ya kan? Nah yang kedua nanti jawab pertanyaan rakyat. Masalah kita ini apa? Terus solusinya apa? Ngomong dia lagi. Oh, saya kalau jadi presiden dan partai kita menang, kita akan melakukan ini. Ini masalah kita. Sampah di mana-mana di seluruh Indonesia. Laut kita isinya sampah, sungai kita isinya sampah, got-got isinya sampah. Di Jakarta ini sampah di mana-mana. Sungainya nggak berhasil diperbaiki sampai sekarang. Ya kan? Iya. Di Indonesia ini MCK saja itu bisa 50% orang tuh nggak punya MCK. Sehingga orang tuh masih buang air di sungai, di got, di tengah hutan. Ini masalah kita. Ini solusi yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan revolusi sanitasi di Indonesia. Nggak boleh lagi ada kotoran di mana-mana. Bersih semuanya. Saya akan atur supaya setiap RT ada tempat pembuangan sampah. Bersih. Tidak boleh ada sampah lagi, apalagi plastik. Saya akan wajibkan setiap RT punya sampah plastik, karena sampah itu ada 3 jenis. Sampah plastik, sampah organik, sama sampah beracun. Dari baterai-baterai itu sekarang banyak. Alkes, baterai HP. Ya kan, sekarang ada baterai mobil. Listrik. Itu kita bikin, itu namanya revolusi sanitasi. Kita bikin itu. Ah, itu capres. Tapi sebelum revolusi sanitasi, revolusi mental dulu. Mental untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya itu kan termasuk, ya kan? Jadi satu. Yang mental aja udah 10 tahun gak selesai-selesai ini. Mau dijadiin satu sama sanitasi. Anda kan pendukung Pak Jokowi. Pemilih. Oh, pemilih ya? Pemilih. Oh iya. Pendukung. Udah kan? Baru kemudian kita ngomong calonnya siapa. Ini tahap ketiga. Tahap satu kita bicara identitas dan visi misi partai. Tahap kedua gimana dia menyelesaikan masalah. Dari masalah yang ada, solusinya apa. Tahap ketiga calonmu siapa. Baru. Kalau jubirnya sudah ada, capresnya, berarti calonnya kan sudah ada. Maka calonlah yang membawa bagaimana semua. Mensosialisasikannya ke masyarakat ya. Enak, rakyat nonton jadi cerdas. Oh begitu gunanya. Oh jadi kita milih ini bukan karena dikasih sembako ya. Jadi kita milih ini bukan karena ada yang bagi-bagi serangan fajar ya. Bukan, karena gagasan. Jadi kita milih ini bukan karena dia satu kelompok sama kita ya. Bukan. Tapi dia kalau dia bawa nih sosialisasi si capres dari partai 17 inilah. 17 partai ini satu-satu gitu. Nah, kan dia kalau ketika dipilih juga harus bergabung sama yang lain. Kan kalau tiket nggak cukup. Iya kan? Ya pasti tiket nggak cukup bang. Ada 17 sementara itunya 20%. Kalau tiket nggak cukup, baru kita tahu modal kita berapa. Diberikan oleh mandat baru dari rakyat. Bahwa kamu tadi udah janji-janji ngomong tuh, rakyat nggak percaya, cuman ngasih kamu 5%. Atau 2%. Oke, modal saya segini. Saya ngomong sama yang lain, bos. Saya cuman dikasih sama rakyat 5%. 10%. Nggak cukup. Udah gabung kita. Mana calonnya? Ngomonglah kita. Barulah ditetapkan calon berdasarkan hasil pemberian suara oleh rakyat. Gabung ini berdasarkan apa?
Kan tadi itu sudah ketemu tuh kan, kelihatan tuh ide-idenya. 17 partai berlari. Ternyata banyak yang idenya sama sepanjang jalan. Baru saling kenal. Lah bukannya yang kemarin juga 9 idenya sama semua? Ya, itu demi dia. Indonesia sejahtera. Karena nggak ada demi kesempatan. bangsa Indonesia. Karena nggak ada kesempatan untuk menjelaskan perbedaan. Ini kan orang berkumur-kumur aja. Nggak jelas dia ngomong apa. Merdeka. Ya kan, begitu-begitu doang. Oh, ini Apalah lagi yang lain kan ada kan? gimana nih merdeka nih? Hati-hati bang, banyak fitnah ke saya nih soal kata-kata itu tuh. Oh, jangan dong. Saya nggak berani sekarang. Oh gitu ya, Iya. takutnya. Iya, kecuali 17 Agustus hari bebas itu. Merdeka kan Bung Karno. Ya kalau saya muka begini teriak merdeka orang curiga bang. Enggak. Curiga banget itu. Kamu tambah. Merdeka kata Bung Karno. Nah iya. Merdeka kata anak Bung Karno. Merdeka kata cucu Bung Iya Karno. boleh lah itu. Nanti dia jadi saksi dalam persidangan. Iya, emang pernah bilang merdeka kan? Ya udah Iya. saya pakai merdekanya Ya ibu udah. gitu. Nah, tapi penggabungan ide yang sama ini kan ada partai kan kita lihat Bang. Nah, ini saya nggak tahu ya nanti Bang Fahri dan kawan-kawan seperti apa atau partai baru ini menawarkan apa. Seperti buruh pastilah soal kesejahteraan buruh. Ya. Soal kesejahteraan buruh, soal apa namanya UMR yang tinggi. Itu kan tujuan partai buruh ada. Ya, Memperjuangkan hak-hak yang kecil yang sering tidak terlihat oleh pemerintah. Ya, masa iya partai lain nggak punya visi yang sama? Pasti sama dong. Makanya kan sebenarnya kan, ini menarik pertanyaan tentang bagaimana gagasan di dalam satu negara itu menyempit dan menggumpal menjadi betul-betul beda. Nah, itu Gitu. tuh. Nah, kita sering mengambil jalan dipaksa orang. Enggak, negara cuma mau partai sekian. Silakan gabung. Ya, sama dengan teori apa namanya threshold itu. Negara cuma mau calonnya sekian, silakan gabung. Kan misalnya kayak begitu. Itu dipaksa. Biasanya itu nggak bisa lama. Nah, dalam tradisi negara demokrasi yang makin matang, itu biasanya memang mereka menemukan gagasan-gagasan yang sama itu, akhirnya memang menggumpal membentuk partai. Yang lebih mudah itu memang dalam tradisi atau negara sistem parlementer. Ya. Karena di parlementer Udah jelas itu tuh, koalisi koalisi. itu ada regulasinya. Ya. Dalam negara parlementer nggak ada istilah koalisi. Nggak ada istilah oposisi juga. Nggak ada istilah oposisi. Karena makanya Presidensial kan ya? istilah dalam undang-undang kan partai politik dan gabungan partai politik. Kalau teori saya dalam undang-undang itu artinya partai politik itu pada saat pemilu legislatif, gabungan partai politik pada saat pilpres. Karena mengusung capresnya mungkin bisa dilakukan oleh gabungan partai politik. Ketika yang itu menang, yang kalah disebut apa? Di dalam Kan presidensial. pada awalnya gabung dulu kan. Iya. Kalau di Amerika itu ada namanya majority, ada namanya minority, ya kan? Majority itu biasanya opus terhadap partainya yang menjadi presiden. Ya. Misalnya kalau di Amerika, kalau yang menang itu calonnya Demokrat, misalnya Obama itu orang Demokrat. Biasanya rakyat itu milih Kongresnya mayoritas Republik. Supaya nanti sikap Kongres menyeimbangkan sikap daripada penguasa, presiden, ya. penguasa gitu loh. Nah, kalau di Sehingga dalam balance ya itu ya. balance, Apapun yang dikeluarkan di sini dikritik habis nah, dulu dikritik di sini. habis di sini. Nah, itu cara menjaga keseimbangannya. Sebab negara, ya sebagai negara organisasi, berkepentingan adanya kompetisi antara eksekutif dengan legislatif, antara ruling dengan minority, dengan opposition. Itu berkepentingan sebab dipercayai kontestasi ide membuat sehat bangsa. Ya. Artinya Rakyat satu parlemen ini dalam presidensial adalah oposisi dong. Iya dong. Semua partai itu dong. Harusnya demikian. Nah, ini ada gitu partai-partai tertentu yang kami oposisi, kami koalisi, kami pro pemerintah. Lah gimana dalam DPR kok pro pemerintah? Itu dia. Kemarin bahkan ada satu acara partai itu saya datang tuh. Oh, itu ketua fraksinya ngomong gitu. Alhamdulillah sudah ada Bang Mamat yang selalu teriak-teriak di luar. Apaan itu? Kok aku sebut ya? Gak apa-apa. Selalu teriak oposisi. Ya dalam hati saya, ya memang nggak ada oposisi. Semua ini oposisi gitu. Oposisi. Karena waktu milih, kan saya sering kalau pemilu tuh saya ngomong sama rakyat gini. Ini ada kotak suara legislatif, ini ada kotak suara eksekutif. Saya bilang sama rakyat, waktu kamu milih legislatif tuh niatmu apa?
Ya, waktu milih eksekutif itu niatmu apa? Iya. Waktu milih eksekutif, rakyat itu nyoblos bilang, Jokowi, di kantong di APBN itu ada uangku. Waktu itu 2.500 triliun. Ini aku kasih uang itu, ku pilih kau sebagai presiden, jaga amanah itu, jalankan itu, pembangunan, uang itu digunakan dan kekuasaan ini, kewenangan dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Eksekusi. Ya. Nanti di kotaknya legislatif, lain lagi ngomongnya. Waktu itu si Fahri kan masih juga dipilih tahun 2014, ya kan? 2014. Fahri, itu aku titip uang di Jokowi. 2.500 triliun. Sekarang dari NTB aku pilih kau untuk jadi anggota dewan di Jakarta. Jaga itu uang itu. Awasi itu, kritik itu. Jangan sampai uangnya disalahgunakan. Itu niatnya rakyat kepada saya. Maka waktu rakyat nyuruh saya jadi anggota DPR, saya gonggong pemerintah apapun ini. Posisi partainya. Iya. Karena dia dapat mandat beda, aku dapat mandat beda. Iya. Nanti di kotak DPD tuh, udah. Kau jaga aja di sana, udah. Gak ada apa-apa. DPD agak nggak jelas. Iya, saya pilih kau karena masih ada kursi di situ, udah masuk aja. Iya, karena nggak jelas regulasinya juga. Nggak jelas ini barang. Jangan sebut apa, saya takut kalau itu. Ini kan memang nggak jelas. Iya, dan mereka juga mengkritisi DPD itu pengen kursinya lebih besar. Orang aku ingin memperkuat. Ini visinya Partai Gelora. Kalau kita menang, DPD itu harus sama kuat dengan DPR. Harusnya di negara modern ya. Dia itu harus menjadi 2 kamar, ya kan? Kamar bikameralisme lebih murni. Supaya apa? Kalau partai politik salah arah seperti yang terjadi sekarang, ada kamar yang bukan partai politik. Yang rakyat itu pilihnya langsung. Bukan karena partainya, tapi karena ketokohan orang itu dari daerah-daerah. Dan sama rata, 4 tempat. Sama rata, sama kekuatan. Nanti kita taruh sama kewenangan. Gitu loh. Termasuk di dalam membuat undang-undang dan dalam anggaran. Termasuk dalam pengawasan. Itu visinya. Supaya apa? Menjaga supaya dewan jangan dikungkungi oleh partai politik. Melalui pemerintah ngajak mereka masuk ke dalam kabinet. Lalu kemudian DPR-nya lemdak. DPR-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya aja kata ketua fraksi iya apa aja itu? Karena ditelepon oleh ketua umum. Akhirnya kongresionalisme kita gagal. Fungsi kongres, fungsi parlemen gagal. Parlemen gak ada gunanya untuk mengawasi. Gak ada gunanya. Nah ini makanya kita perkuat DPD harusnya. Jadi ini ceritanya tadi udah sampai ke calon. Begitu kita buka ini pertarungan gagasan, akan ketahuan bahwa partai itu pada dasarnya harus gabung. Itu yang saya katakan itu di Indonesia ini pernah dicoba sistem federal parlementer lah. Kita bicara parlemen di tahun 50-an. Dan memang tercipta koalisi, tapi memang dianggap tidak stabil, terlalu sering berganti pemerintahan. Lalu kita mencoba presidensialisme, dan presidensialisme pernah memaksakan hanya ada 3 partai politik. Ya. Pasca pemilu 50-an itu. Yaitu PDI, Golkar, dan P3. Waktu itu gitu. Yeah. Nah, begitu reformasi ini semua orang ingin bikin partai. Pernah pada saat awal kita 44. Mau bikin 44. Pendaftarnya tuh 480. Oh iya. Lalu sisanya tuh kalau nggak salah masih PK kan? Di awal dulu 48 ya. Masih PK. Ada partai yang kayak Extra Jos, Partai Republik tuh, yang tangannya keluar doang. Extra Jos ada di sini. Oh iya, kayak lambang itu nggak ada, kayak ekstra. Panggil itu, iya. Bayar itu orang tuh bos. Iya, tolong ada di atas tuh. Tangannya gitu, Partai Republik saya masih ingat. Orange dia. Iya. Nah jadi harusnya nanti bergabung dia. Oh ternyata kita alirannya ini. Saya sebenarnya percaya kalau kita kelola dengan baik, partai itu cuma 2. Satu, sama sebenarnya dengan teori parlementer, negara demokrasi secara umum. Kalau saya lihat kayak Amerika itu, nilai kita cuma 2. Satu, orang konservatif. Dan yang kedua adalah orang liberal sekuler. Secara teori dan pemahaman ya? Iya, di Indonesia ini kan kira-kira kan ekstrem itu kan selalu ada 2. Ya kan? Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan ini disebutnya Darul Islam dulu. Ini yang orang takuti.
ya kan? Kalau orang mendeklarasikan negara Islam, ya. ini kan dianggapnya ekstrim. Ekstrem kiri ini negara komunis, ya kan? Inilah yang dicurigai terus-menerus, seolah-olah rohnya akan bangkit. Sama, ketakutan pada bangkitnya roh negara Islam, sama dengan ketakutan bangkitnya roh negara komunis. Ya. Ini dua ekstrim. Menurut saya, yang ini bisa dimoderasi, disebut sebagai kaum konservatif, karena yang konservatif bukan cuma Islam. Ya. Banyak. Ada orang konservatif karena budaya, ada juga karena agama. Ya. Nah di sini Dulu kita partai, sebut, ada Partai Damai Sejahtera juga kan? ya, Bukan itu hanya juga itu ya. konservatif. Lumayan konservatif. Sekarang banyak konservatif. Kalau kita nanti hitung-hitung kayak begini, PDIP bisa masuk ke dalam kelompok konservatif. Kok bisa? Sebagiannya ya, Karena di situ ada mantan-mantan partai lama, partai agama juga gitu. Nah, yang sebelah kiri ini disebut dengan liberal sekuler. Konservatif versus liberal sekuler. Itu dua menurut saya. Cuman di negara yang ide itu tidak berani diadu secara tajam, orang lebih suka diam-diam. Lalu kemudian kadang-kadang membangun organisasi dasarnya perasaan, bukan pikiran. Perasaan gimana, Pak? Perasaan aja. Kok bisa perasaan tiba-tiba bikin organisasi? Itu dia. Saya lagi sedih nih, bikin organisasi, masa begitu? Masa dasarnya perasaan? Bukan, maksudnya itu yang saya bilang, kalau kita banyak nanti membuat perdebatan, semakin kentara, partai ini lahir karena perasaan atau karena pikiran. Iya. Kalau kita nggak berdebat, ini semua orang mengorganisir diri karena perasaan. Iya, perasaan ditinggal partai lama bikin partai Bisa, baru kan? Banyak ya kan? kan? Bisa, Iya kan? ya Gerindra lahir dari Golkar. Iya. Kemudian Golkar jadi 5 partai, jadi 4 partai. Hanura jadi Golkar juga. Enggak dong, dari Golkar juga. PKS jadi Gelora. Iya. Iya. Iya dong. Maka nanti kita berdebat. Nah, berarti karena perasaan dong. Iya. Oh iya. Iya. Lucu banget lagi. Ngaku. Jadi- kok bisa ya ada orang ngaku-ngaku aja gitu. Kalau kita biarkan ini nanti terjadi perdebatan, maka yang menyimpan perasaan itu siapa? Oke. Yang membangun pikiran itu siapa? Itu yang kita lihat. Partai-partai ini nanti begitu dia disajikan dalam satu perdebatan yang terbuka, dan kalau bisa itu diwakili oleh ketua umumnya masing-masing, nanti akan kelihatan mana yang akan mengelola negara itu dengan dasar berpikir, intelektualitas, saintifik, pikiran. Mana yang mengelola bangsa ini hanya karena perasaan saja, cemburu, rasa, saya senangnya dengan si ini, saya maunya dengan si itu. Bukan saya pilih dia karena gagasan dia ini Karena menarik. gagasannya, Dan karena bisa idenya. dilakukan. Gagasannya jangan yang ekstrim, gak masuk Itu akal dia. juga ya. Nah, Kayak yang gini-gini kan gak tahu tuh, Bang. Gak tahu kayak maksudnya yang DP 0 gitu. Aduh, DP 0% Anda pikir so pilih itu. ini kayaknya orang lagi dililit sama kredit ini. Iya, maksudnya pakai 0% kan itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lanjutkan diskusinya, menarik itu kalau sekali lagi kita memfasilitasi perdebatan. Karena perdebatan itu nanti yang akan menampakkan kepada kita jalan kita ke depan tuh apa aja. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya gitu. Tapi panggung itu harus disediakan siapa? Partai-partai kah yang menyediakannya? Apa negara yang memang harus memfasilitasi untuk membuat, ayo petinggi-petinggi ini, ayo debat dan lain sebagainya. Harus ada aturannya. Ini misalnya nih ya, ini saya mau nuntaskan karena Anda sendiri kayaknya pingin nanya. Apa tuh? Soal apa? Kenapa saya Kok bisa mengeritik? Cenayang tiba-tiba meramalkan saya pengen nanya apa? Kenapa saya mengeritik kemunculan capres? Saya nggak sebut nama lah ya. Saya khawatir bahwa kalau regulasinya nggak dibuat, maka kemunculan calon presiden pada saat massa belum dinetralisir dengan gagasan, maka yang muncul adalah massa yang berkumpul karena perasaan. Oke. Gitu. Karena belum ada aduannya. Bukan saja belum ada aduannya, kan itu mesti dibuat momen-momen. Kenapa kita mencalonkan si A atau si B itu di ujung momentum itu? Tadi saya sudah katakan, dimulai dulu dengan menjelaskan ini dicalonkan oleh siapa.
Partaimu apa bedanya? Apa dasar dari kelahiran partaimu? Partaimu itu kalau menang mau jadikan apa Indonesia ini? Itu dulu. Bagaimana kau menyelesaikan masalah ini? Ini masalahnya. Bagaimana kau selesaikan? Apa solusimu? Itu dulu. Barulah nanti lahir kandidatnya si ini yang cocok dengan misi-misi ini. Ya. Kalau terlalu cepat, sekarang ini yang terjadi adalah ada masa yang kecewa. Lalu masa itu nyari pahlawan di belakang layar. Lalu kemudian pahlawannya itu dipilih dalam survei-survei dan sebagainya. Dan kelihatan sekali kalau menurut saya hasil dari survei itu menunjukkan bahwa ada kelompok ekstrim di kanan ini, ada yang kelompok ekstrim di kiri ini yang memilih calonnya itu bukan karena rasionalitas. tapi karena musuh dengan sana makanya pilih ini. Karena musuh dengan sana ada ketakutan, ada kecurigaan, ya kan? Ada akumulasi dari perasaan lama yang tidak tuntas. Itulah sekarang yang sedang dikontestasikan. Dan menurut saya itu adalah buruk bagi masa depan Bangsa. kontestasi pemikiran dalam mencari solusi nasional. Nah, berarti kalau seandainya orang-orang misalnya dengan regulasi yang seperti ini itu memang semua serba meraba-raba. Capreskan sekarang, apakah nanti dulu, tunggu ada aduannya, apakah di tanggal yang sama. Nah, kalau regulasi tidak berubah, seperti ini terus dong, Bang. Apa solusi lain kalau aturannya itu tidak berubah, tidak ada perpu, tidak ada apa-apa, apa solusinya? Sebenarnya itu yang saya lebih baik kita ngomongkan dengan KPU, dengan Bawaslu, dan juga dengan pemerintah. Termasuk DPR. Ini kan yang bebal ini kan di Komisi 2 itu. Yang nggak mau ngambil inisiatif untuk memperbaiki iklim perdebatan kita. Karena tangganya mesti begitu. Di mana-mana di seluruh dunia kalau namanya negara demokrasi, tangganya begitu. Partainya dikenalin dulu, habis itu jawaban solusi partai ini apa. Baru kemudian lahir kandidat. Ini kita belum. Tiba-tiba nanti cuma dikasih waktu 70 hari untuk capres, sementara calon legislatifnya pusat, daerah, DPD nggak pernah dibahas. Dan kita dorong orang itu masuk ke Senayan sana, kita gaji ratusan juta per bulan kita biayai mereka, tanpa tahu satu pun pikiran mereka, Pak. Karena semua itu dimakan oleh hiruk pikuk perdebatan capres yang hanya 70 hari. 70 hari ini dari masa dia mengambil ditetapkan di bulan November. Mereka mendaftar, kemudian ditetapkan menjadi capres. Ditetapkan di bulan November, ya kan? Dipilih di tanggal 14 Februari. 70 hari. Kampanye tuh ya, masa kampanye. Dan yang kampanye cuma presiden, capres. Ini legislatif yang dapat fulus kemana-mana ini. Oh iya, tertutup bulan ya? Bayang-bayangannya. Nggak ada, bahkan partainya kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul aja. Tiba-tiba muncul. Terus ngapain bikin begitu banyak partai? Oh iya juga ya. Nggak ada. Nah ini yang karena menurut rating, secara rating akan kalah. Orang menyaksikan pertarungan dua akan capres. kalah oleh tokoh. Iya, akan kalah. Bangsa kita ini ya sebenarnya semua umat manusia begitu. Terpukaunya sama tokoh. Kalau ada dua pilihan, mencerna gagasan atau mencerna orang, kita lebih mudah mencerna orang. Utuh dia, simbolik. Ada senyumnya, ada ketawanya, ada tangisnya, ada lesung pipinya, ya kan? Segala macam. Lebih mudah milih orang. Tapi dalam demokrasi milih orang itu terakhir. Yang pertama kita lihat dulu gagasannya ini apa. Iya. Perang gagasan itu yang Bang Fahri selalu mengatakan bilang tidak ada kan? Di negara kita nggak ada. Kita dipaksa milih orang. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, secara fair, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Ganjar adalah simbol dari kemarahan kiri. Ibu Puan. Nggak ada, Bos. Nggak ada. Karena yang tiba-tiba kejutan loh. Mohon maaf, yang milih Puan tuh rasional. Yang milih Ganjar itu emosional. Yang milih Anies emosional. Tapi bukan berarti dua calon ini kan? Yang milih Prabowo rada mendingan. Lebih rasional. Kok bisa? Iya. Kok bisa nih? Kok bisa? Iya udah aku makan juga. Kok bisa rasional, Pak? Agak, aku bilang. Karena marahnya di sini. Bukannya ini yang dulu mewakili kemarahan yang kanan? Itu dia. Begitu dia masuk kan, yang marahnya keluar. Oh, berarti maksud Bang Fahri elektabilitas Prabowo bakal turun karena Anies naik? Ya,
Tergantung Prabowo. Tergantung Prabowo. Cuman ini ada ilmunya, aku nggak mau bagi dulu lah. Wah, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Nggak mau bagi. Di tempat lain bagi-bagi. Gratis aja tuh. Di tempat lain kok bagi, Bang. Fadli nggak pernah ngomong begini sama lu, kabur-kaburan mulu dia. Karena saya roasting Masa kita yang ngasih nasihat sama Prabowo, Fadli kabur-kabur? Iya, karena dia juga bingung nasihatinnya. Tapi, Bang, kemarin kan Abang, kalau dari kata-kata Abang ini, seharusnya yang Abang protes adalah koalisi kan? Ya. Kalau soal legislatif. Ya. Kalau soal pencapresan, ya itu jangan tampung kemarahan. Oposisi jangan tampung kemarahan dong gitu ya. Mengatakan mereka oposisi ya. Ya. Nah soal inilah DPR lah, kok Abang lebih menjurus menekan oposisi dibandingkan koalisi yang kita harus bilang, Anda itu nggak ada koalisi-koalisinya sama pemerintah, Anda itu oposisi semua. Abang kok nggak pernah ngomong gitu? Udah. Iya, aku udah ngomong begitu. Tapi kan posisiku sekarang kan tidak memungkinkan kita seolah-olah mendapat mandat untuk bertindak sebagai oposisi. Menurut saya rakyat itu tidak boleh. Kan udah resmi jadi partai. Sebagai pengawal dong, bukan hanya harus masuk kan ke parlemen. Kita belum punya saham dalam pemerintahan. Yang di parlemen? Ya belum punya saham. Harus ya punya saham ya? Harus. Dan saham itu harus dikasih sama rakyat. Baru bisa berteriak. Iya dong. Saya tuh penasaran sumpah Bang Fahri ini tiba-tiba partainya itu ada di ruang koalisi ya, di ruang yang capres terpilih gitu. Karena selama ini tidak pernah kan? Kapan? Iya maksudnya saya penasaran gimana posisi Abang, kata-kata Abang. Belum. Kalau nanti Abang, partai Abang itu ada di pihak presiden yang terpilih. Maksudnya kita menang. Kita menang masuk istana, Bos. Iya, Abang Ente nggak kebayang gimana saya jadi pemimpin di istana? Jadi menteri. Beres semua. Jadi menteri apa presiden? Pedagang-pedagang kopi aku kasih motor. Tapi motornya harus pakai elektronik. Kalau sepeda aja nama-nama ikan. Jangan. Motor nama-nama apa nih Bang? Sepedanya kita kita upgrade. Kita taruh baterai supaya dia listrik. Gitu. Wah. Saya bau meledak gitu. Jangan. Gak bisa, takut saya. Bang, tapi soal mahar-memahar nih. Saya tuh. Apalagi nih? Enggak, saya mau soal nikah. Makin lama makin sensitif. Soal mau nikah, mau ini mahar. Mahar berapa ya sekarang ya? Si itu udah udah ngasih restu. Si itu udah ngasih restu. Siapa? Iya. Hah? Udah. Bang Fahri nih, waktu aku masalah, Bang Fahri itu chat gini, saya mau melihat gimana caramu menaklukkan wanita. Ini pelajaran pertama. Jangan buka itu. Wah bahaya nih. Ini viral ini. Enggak, bagaimana cara meredam emosi. Iya dong. Bagaimana kita harus menurunkan ego kita, gitu-gitu kan. Bang Fahri itu, ini pelajaran pertama, kalau lulus bisa nikah. Bukan aku bilang, kalau lulus bisa masuk Partai Gelora, aku bilang. Bisa masuk Partai Gelora. Saya ini tuh, Bapak podcast saya ini udah dituduh berpihak ke Gelora. Ya nggak apa-apa. Udah 3 orang apa 4 orang ya? Orang Gelora. 4 orang loh. Iya. Orang Gelora yang kesini lebih banyak dibandingkan partai lain. PKS aja nggak ada yang pernah saya undang. Saya belum pernah undang. Mereka yang undang saya. Diundang dong. Bang, tapi kalau itu kan omongan Abang itu viral ya sebenarnya ya. Karena itu sebenarnya rahasia umum. Yang mana nih? Kita nggak berani ya soal mahar-mahar. Mahar di pilkada maupun mahar itu rahasia umum lah, kita tahu itu kan. Iya, benar berarti itu. Abang malah melintang kalau di politik Indonesia. Kembali ke teorinya tadi. Kalau kita tidak memperkenalkan gagasan, partai politik tidak dipaksa untuk menjabarkan masalah dan solusi kebangsaan kita, dan juga calonnya nggak berbicara tentang ide-ide besar mengelola republik ini, maka biayanya mereka-mereka ini nanti pasti bersumber dari kelompok kepentingan. Itu pasti? Pasti. Kenapa bisa pasti? Karena mereka hanyalah alat dari satu kelompok kepentingan, mengingat mereka sendiri tidak punya gagasan yang ditawarkan. Gitu loh. Kan gini ya, kalau kita mau, kalau di Amerika itu kan memang dibiayai pengusaha. Ya. Jadi di antara keunikan sistem Amerika itu karena pembiayaan pemilunya itu oleh swasta. Ya kan? Dia tuh nggak bikin abu-abu, dia terbuka aja. Dia udah terbuka, ini dia terbuka aja. Cuman pengusaha itu ada namanya pengusaha liberal, ada pengusaha konservatif.
Inilah yang membiayai. Pengusaha liberal itu membiayai Partai Demokrat, pengusaha konservatif itu membiayai Partai Republik. Ini yang disebut dengan white collar, ini disebut dengan blue collar gitu loh. Rata-rata gagasannya gitu, ya kan? Nah, sekarang kita ini mengambil pembiayaan pemilu kan tidak tuntas. Karena negara tidak berani membayar tuntas pembiayaan politik, mereka sangat memerlukan uang akhirnya. Pertanyaannya, uang itu berasal dari mana? Untuk pembiayaan pembiayaan politik semua ini. Kampanye pergi ke sana, pergi segala macam lah. Akhirnya kan perlu pengusaha. Tapi karena nggak ada gagasannya, pengusaha bilang sama dia. Atau Bohir tuh bilang sama dia, kamu nggak perlu ada otakmu. Yang penting kamu duduk di situ, nanti aku bilang setuju atau tidak setuju. Begitulah sejarahnya. Kalau politik, ya kan, dan partai politik dan orang-orangnya ini, legislatif maupun eksekutif ini, tidak diharuskan untuk melakukan kompetisi gagasan. Karena akhirnya mereka hanya akan dijadikan sebagai boneka dari kekuatan yang berkepentingan dengan regulasi yang ada. Tetapi kalau mereka mengeksersis pikiran, kayak saya nih, ini saya bukan saya kan ngomong nih sekarang. Gagasan saya kan kelihatan. Kalau saya dibayar dan saya berubah, itu orang akan mempersoalkan. Kenapa Anda berubah? Berarti Anda dibayar. Tapi kalau orang nggak pernah ngomong, kadang-kadang kita nggak sadar itu. Setuju tidak setujunya itu within hari, within minggu begitu. Kemarin setuju, hari ini nggak setuju. Pergerakan ini tidak pernah disimbolkan oleh gagasan, tapi disimbolkan oleh kepentingan yang membayar di belakangnya. Itulah rencana, perubahan segalanya ya. Macam-macam perubahan pasal, perubahan komposisi anggaran, perubahan uang, perubahan sikap terhadap pengawasan, perubahan pilihan. Semua itu adalah pekerjaannya politik. Kalau semua ini perubahan-perubahan ini, ide dalam anggaran, ide di dalam menyusun pasal-pasal undang-undang, ide dalam memilih orang, ide dalam pengawasan, ide dalam menentukan ini benar atau tidak benar, temuan-temuan. Kalau ini tidak pakai pikiran, ini akan pakai uang. Dan mengikuti siapa yang kasih uang? Pasti pakai uang. Itu berlangsung dari daerah sampai nasional loh. Semuanya, terutama di daerah. Coba cek ya. Itu kan ada survei tentang biaya politik gitu. Biaya politik paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah tambang. Oh iya, pasti. Terutama kalau kita lihat ini ada daerah-daerah yang misalnya galian misalnya gitu. Ini galian aja kita bicara ya. Itu gila-gilaan itu. Saya ada survei di beberapa daerah yang galian itu. Anggota DPRD saja. Anggota DPRD tingkat 2. Kabupaten. Rela membayar 1 suara 1 juta lebih. Karena untuk terpilih. Di depan mata dia ada sekitar miliaran. Ada Bohir di belakangnya yang mengatakan, nanti kamu ngatur konsesi-konsesi ini. Kasih ke kita. Dukung. Dan bukan hanya pengusaha, partai juga dong. Untuk menjadi seorang bupati, kursinya... Ya akhirnya semua biaya naik. Oh berarti ada biayanya dong. Oh kalau iya, naik. semua untuk menjadi bupati naik. butuh 4 kursi di daerah tingkat 2. Iya. Berarti 4 kursi ini beli. Bayar. Bayar. Ya dengan segala, selama abang di partai berarti semua begitu. Ya dengan segala maaf, semua partai menerima uang dari pembayaran tiket pilkada dan pilpres. Untuk beli kursinya. Untuk beli kursinya. Ada harganya per kursi. Semua. Semua. Saya punya sih ada di HP. Sudah siap-siap soalnya saya. Sudah lah, kita nggak boleh bohongin diri soal begini, karena harus transparan. Dari mana sumber biaya-biayanya? Paling pakai ini udah banyak kan perdebatan. Katanya kan ada yang, kita lihat visi misi, kita lihat survei partainya ya, baru kasih rekomendasi ke kabupaten. Ya Hanu aja. Mantapnya, mantap sekali. Bang, dia teriak-teriak bang. Iya betul. Hah? Saya layani, pintu apa? Biarin aja saya dia mati layani dia kelaparan. Sebentar kan nanti cedera janji saya. Nggak usah bang. Udah janji. Saya udah disuruh ke sini. Bang, saya buka pintu tapi abang janji jangan ke dia. Di situ, Mat. Oke ya. Aku cari kafe lain aja. Iya. Oh iya. Jangan di Ayo sini, kita ya. ke kafe lain ya. Mat! Ngapain lu di situ, Mat? Kita lewat pintu belakang bang. Biarin dia. Ini. Mat, itu tempatku, Mat. Ngerecokin aja, Mat. Buka, Mat. Mat.
Ngapain di situ, Mat? Mat!